Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapaskan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini dalam waktu yang relatif singkat barangkali, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian. Wabil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tentunya bukan hanya sebatas ucapan lisan semata, tapi takwa yang mampu kita aktualisasikan, kita wujud nyatakan serta kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud nyata takwa seorang hamba kepada Rabb-Nya terlihat dari intensitas kualitas ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita masih berada di bulan Agustus, masih berada dalam semarak kemerdekaan barangkali, izinkan khatib mengetengahkan tema atau judul khutbah kita hari ini, kemerdekaan menurut perspektif Islam. Seperti apa dan bagaimana Islam melihat makna nilai kemerdekaan itu sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alemiah pertama, ada satu kalimat yang menarik di mana dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, bangsa apapun, termasuk di dalamnya adalah bangsa Palestina, bangsa Indonesia dan sebagainya. Kenapa?
Karena memang yang namanya penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini barangkali sudah sering kita dengar. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kemerdekaan sesungguhnya adalah bukan hanya sebatas lepas dari kaum kapitalis, kaum imperialisme dan sebagainya. Tapi kemerdekaan yang hakiki adalah tatkala kita mampu lepas dari perbudakan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ashur dalam karyanya Al-Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah memaknai kata kemerdekaan itu dengan dua hal. Yang pertama, orang yang dikatakan merdeka, kata Ibnu Ashur, adalah orang yang bebas dari perbudakan, penghambaan, budak hawa nafsu, budak harta, budak jabatan dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang kita sudah merasa diri kita merdeka, lepas dari penjajahan Belanda, Jepang dan sebagainya. Tapi coba kita renungi dan coba kita lihat kiri dan kanan kita. Banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita masih terbelenggu, terjajah oleh hawa nafsu. Setiap hari dan setiap saat diperbudak hawa nafsu, menurut hawa nafsunya, melakukan kemaksiatan, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu, kata Ibnu Ashur, adalah orang yang bebas dari perbudakan, harta, jabatan dan sebagainya. Coba kita lihat, saat-saat kita sudah duduk bersimpuh di hadapan Allah di masjid ini untuk melaksanakan sholat fardu Jumat, masih ada di antara saudara-saudara kita yang barangkali kalau kita lihat KTP-nya Islamnya mereka, tapi masih enggan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan dagangannya. Kenapa? Karena mereka sedang diperbudak oleh harta jabatan. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari perbudakan. Bukan hanya perbudakan secara fisik, tapi perbudakan, diperbudak hawa nafsu, diperbudak harta, diperbudak jabatan dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata perbudakan itu kata lainnya adalah hamba. Orang yang merdeka bukan lagi hamba. Kenapa? Karena kita semua adalah hamba Allah, Abdullah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan diri kita hamba Allah, tentunya menomorsatukan Allah dalam setiap gerak kehidupan kita, menjadikan Allah matlamat hidup kita dan tujuan akhir kita. Sebanyak apapun harta yang tuan-tuan miliki hari ini, setinggi apapun jabatan yang kita miliki hari ini, semuanya akan kita tinggalkan tatkala kita sudah bergelal mayit, bahkan tatkala kita sudah dibenam di liang lahat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi bukan kepada manusia, mengabdi bukan kepada harta, tapi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk dada, tanya selera, seperti apa saya sekarang? Apakah kita hari ini budak harta, budak jabatan, budak pekerjaan, atau kita hambanya Allah? Kalau kita hambanya Allah, tatkala berkumandang azan di masjid ini, dimanapun kita berada, kita akan mendahului kepentingan Allah dari kepentingan orang lain. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Ashur dalam kitabnya Al-Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah, orang yang merdeka itu, kata beliau,
adalah orang yang bebas menentukan nasibnya sendiri, tidak berada di bawah intervensi, tekanan dan sebagainya. Ini orang yang merdeka. Kalau hari ini kita belum mampu menentukan nasib kita sendiri, kalau hari ini kita masih berada di bawah tekanan dan intervensi, pada hakikatnya kita belum merdeka. Apatah lagi kita tak mampu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Qulil haq walau kana murran. Itu prinsip orang yang merdeka. Katakan yang benar meskipun ia pahit. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Pribadi-pribadi yang jauh mengedepankan kepentingan agama. Pribadi-pribadi yang jauh mementingkan kepentingan hak Allah, menomorsatukan Allah dalam setiap gerak kehidupan kita. Karena khawatir kalau seandainya kita masih mengedepankan kepentingan duniawi, tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang secuil, yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma